Halo, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Eh, Hari ini saya akan sharing terkait cara menemukan database yang potensial gitu. Karena saya feedback bahwa kembali lagi karena saya sebagai di sini sebagai marketing, branding dan event. Jadi yang namanya database itu harus banyak kita punya gitu. Dan gimana caranya menemukan untuk database itu sendiri. Jadi ya kita harus banyak-banyak mempunyai link atau banyak-banyak mempunyai teman dengan cara kunjungan. Dan pengalaman saya di Bali ini eh, karena emang baru dari sekitar 6 bulan yang lalu gitu, lumayan juga gitu karena kulturnya beda, terus mungkin apa namanya, teman-temannya juga masih benar-benar green gitu, masih belum tahu bahwa mana sih yang potensial dan mana yang enggak gitu. Akhirnya dari beberapa kunjungan, dari beberapa sales call ke beberapa tempat akhirnya saya banyak belajar gitu. Yang pertama, ketika kita mau menemukan database potensial itu adalah untuk apapun itu ya, untuk kerjasama, untuk untuk kerjasama atau untuk apapun itu, untuk bisa membuat kerja lebih baik tentunya gitu kan. Yang pastinya untuk menunjang pekerjaan kita juga gitu. Satu, yang pertama adalah cari decision maker itu sendiri. Decision maker itu bisa jadi kalau di kampung ya berarti RT-nya, kalau di desa berarti lurahnya, atau di kelurahan berarti lurahnya, atau di kecamatan berarti kecamatannya gitu. Dan di Bali ini ada beberapa yang benar-benar culture shock, yang oh ternyata instansi ini atau eh, apa namanya, organisasi ini adalah yang memegang salah satu decision maker ketika untuk membuat keputusan di suatu desa itu tersebut atau di satu kota tersebut gitu. Akhirnya saya beberapa kerjasama dengan beberapa eh, apa namanya, lembaga dan lain-lain gitu, karena ya tidak dipungkiri bahwa Bali ini adalah eh, harus ketergantungan sama si lembaga itu sendiri. Akhirnya kita deketin dulu yang selama ini mungkin si lembaga itu ketakutan, yang membuat orang takut gitu kan, yang membuat mungkin marketing takut. Ya kenapa sih salahnya gitu, kita ngobrol, kita ngopi bareng gitu. Akhirnya ketika sudah terbuka, kita ngobrol, dan ternyata orangnya baik-baik kok gitu, orangnya baik-baik, dan bisa diajak koordinasi, diajak komunikasi dengan yang uh, care banget gitu orangnya gitu. Dan akhirnya saya bukalah satu ketua lembaga dan ngerembet ke beberapa. Mungkin kan karena ketika gajah, saya pernah dengar dari pepatah, gajah itu tahu bahwa mana sih temannya yang gajah gitu. Jadi gajah itu akan mengetahui bahwa siapa sih gajah itu sendiri. Dan saya pun sama gitu, saya deketin beberapa ketua atau yang punya decision maker. Akhirnya dia merekomendasikan ke beberapa eh, lembaga atau itu sendiri. Akhirnya saya dapat beberapa ketua lembaga, berapa kelurahan atau desa atau kota tersebut gitu. Dan akhirnya saya bisa kebuka untuk satu, pertama kita bisa kerjasama, yang kedua saya memperlebar sayap branding, sayap event juga sama gitu. Jadi lebih kita harus, nomor satu emang harus menyentuh dulu yang namanya si decision maker. Kita capek kalau terus-terusan kita ngobrol sama staffnya, sama adminnya, sama apakah, lama gitu, prosesnya lama gitu. Jadi yang harus banget untuk menemukan data potensial atau database potensial yang ada gitu. Jadi harus banget yang namanya cari dulu
cari dulu siapa sih decision maker orang tersebut, siapa si pembuat keputusan di perusahaan, di bidang apapun gitu. Karena bisa jadi mungkin di perusahaan pun sama gitu, ada yang oh ternyata istrinya menjadi decision maker, kenapa nggak kita deketin istrinya. Ada cuma sampai anaknya yang jadi decision maker, kenapa nggak kita deketin anaknya gitu. Dan ya kembali lagi, pelajaran yang sangat berharga itu adalah pelajaran ilmu di lapangan, karena kita menyentuh langsung, terus bergaul langsung, dan kita tahu karakter orang-orang itu tersendiri gitu. Mungkin sharing kali ini cukup sekian, dan semoga bermanfaat buat teman-teman, dan kami ucapkan salam dahsyat.